Selamat malam, Bapak Ibu, pencinta kitab suci baik dari Paroki Kelapa Gading maupun dari luar paroki. Sebuah sukacita yang besar bila setiap Rabu malam Bapak Ibu selalu hadir dalam pertemuan virtual yang diselenggarakan oleh Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Malam ini merupakan pertemuan bekal belajar dari kisah Allah dengan tema I am what I am. Aku adalah aku. Yesus menurut dirinya dalam Injil Yohanes. Dan narasumber kita malam ini adalah narasumber yang pernah hadir dalam acara KKS 2 bulan yang lalu. Saat itu banyak dari kita yang terpikat oleh pemaparan narasumber ini. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Suster Bene. Selamat malam, Suster. Terima kasih, Suster, sudah bisa hadir dalam pertemuan KKS malam ini. Saya perkenalkan sedikit data dari Suster Bene. Nama lengkap Suster Bene adalah Bene Xavier MSSR. Kepanjangannya adalah Missionari Sanctissimi Redemptoris, yang dalam bahasa Indonesia berarti Suster-suster misi Sang Penebus Maha Kudus. Suster Bene saat ini sedang bertugas di Wina, Austria. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak tentang kongregasi Suster Bene, bisa membuka channel YouTube KKS Paroki Kelapa Gading pertemuan tanggal 30 Agustus 2023. Sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan pemaparan dari Suster Bene. Namun sebelumnya kita satukan hati kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan pemaparan tentang sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Suster Bene. Kita hening sejenak, kita doa bersama ya Bapak Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih jika pada malam hari ini Kau perkenankan kami berkumpul bersama dalam pertemuan virtual ini untuk bersama-sama mendengarkan dan membahas sabdamu. Semoga berkat-Mu tercurah kepada kami semua yang hadir di tempat ini, baik Suster Bene yang akan menyampaikan sabdamu, maupun kami semua yang akan mendengarkan sabdamu. Berilah hati dan telinga seorang murid, agar kami bisa memahami dan menerima sabdamu dengan baik. Ya Tuhan, mohon Kau sertai pertemuan ini dari awal hingga akhir, dan kami serahkan semuanya ini dalam penyelenggaraan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Suster Bene. Seperti biasa, bila ada pertanyaan, silakan ketik di chat atau disampaikan nanti pada mulai pemaparannya. Terima kasih. Sudah bisa kita mulai sekarang ya? Bisa saya mulai sekarang? Oke. Selamat malam, ada di sini Cornelia, ada Bapak Ibu semuanya. Apakah semua ada di Indonesia? Kalau semua ada di Indonesia, saya ucapkan salam. Saya di Vienna, masih siang. Saya berharap semoga koneksi internetnya bagus karena saya saat ini berada di ruangan bawah tanah di gedung pastoran Katedral di Wina. Ya, semoga koneksi internetnya bagus. Karena nanti saya setelah eh, acara ini langsung akan bertugas di katedral. Ya, saya tidak tahu apakah eh, di Indonesia sudah pernah belajar atau sudah pernah mendengar pembahasan tentang 7 sabda Yesus tentang siapa dirinya.
Oke, apakah koneksi saya masih bagus? Ya, oke. Em, saya tidak tahu apakah Bapak di Indonesia pernah belajar tentang itu atau sudah pernah mendengar. Saya sempat awal Oktober itu saya menulis tentang tema ini dan dimuat di majalah Hidup Online. Saya sebelumnya tanya kepada redaksinya, apakah di Indonesia sudah pernah atau sering bahas tentang tema ini. Menurut redaksi majalah Hidup, tampaknya belum. Yang sudah sering dibahas adalah tentang tujuh Yesus ketika di atas salib. Tetapi tentang siapa Yesus menurut dirinya sendiri itu belum banyak dibahas. Tapi saya menemukan juga ada satu tempat yang memberikan pengajaran tentang hal tersebut, tetapi eh, untuk lingkup yang terbatas gitu ya. Nah, kita ingat ya, Yesus tuh pernah tanyakan sama Petrus, siapakah aku ini? Ya, itu momen ketika Yesus bertanya pada Petrus dan Petrus menjawab, menurut Petrus siapa Yesus? Tapi yang mau bahas di sini adalah bagaimana atau siapa Yesus menurut dirinya sendiri. Apa yang ia katakan gitu ya. Kalau misalnya saya tanya nih semua sama Bapak Ibu yang ada di sini, siapa sih Bu Lucy? Siapa sih Bu Rosita misalnya gitu ya. Kalau kita oke signal off cam. Kalau misalkan kita tanya, siapa sih Ibu Rosita gitu ya kan? Kita tahu secara nama Ibu Rosita. Tapi ya itu Ibu Rosita. Kita bisa menjawab misalnya seorang ibu, seorang pengusaha, seorang mahasiswi, seorang aktivis di paroki, seorang lain-lain sebagainya. Itu baru yang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya. Tapi bisa juga misalnya, siapa sih Ibu Rosita? Oh, orang yang suka menolong. Oh, orang yang baik hati. Oh, misalnya apa? Jangan yang positif terus. Misalnya, oh kadang-kadang eh, suka marah, misalnya gitu ya. Contoh aja. Nah, siapapun itu, apa, bagaimanapun karakternya, itu semua menjadi satu dalam sosok diri seorang Ibu Rosita, gitu ya. Nah, dalam pembahasan kita ini nanti, sesuai dengan yang ada dalam Injil Yohanes, itu ada tujuh bagaimana Yesus menyebut dirinya. Ia menyebut dirinya sebagai roti yang hidup, ia menyebut dirinya sebagai terang, ia menyebut dirinya sebagai pintu, sebagai gembala, sebagai kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, dan juga pokok anggur. Ya. Nah, apa yang mendasari Yesus eh, mengatakan dirinya demikian? Ya. Sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes itu adalah kelanjutan dari peristiwa yang dialami oleh Musa. Ya, kalau kita lihat di Musa, keluaran di kitab Keluaran bab 3, itu Musa sedang menggembalakan domba-domba milik Yitro, bapak mertuanya. Dan juga, nah, mereka dalam wujud api. Jadi ada semak-semak yang terbakar api, tapi semak semak itu tidak terbakar walaupun ada api, ya. Dan dalam peristiwa itu Allah bersabda kepada Musa, "Aku adalah aku." Pernyataan ini sangat-sangat filosofis karena kalau misalkan ditanya, "Ben, jelaskan tentang dirimu, Ben." Lalu saya akan menjawab, "Oh, saya ini seorang misionaris, oh saya ini seorang seniman, oh saya ini seorang penari, lukis." Tapi kalau saya menjawab aku, artinya itu mencakup keseluruhan dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala yang dikerjakan. Aku pada dirinya sendiri, aku adalah aku. Gitu. Ya. Nah, Yesus ini kan sebetulnya pengejawantahan atau Allah yang hadir dalam wujud manusia. Ya. Jadi kalau pada dalam kisah perjanjian lama, Musa bertemu dengan Allah dan Allah menampakkan diri lewat malaikat-malaikatnya dalam sosok dalam bentuk rupa api.
Lalu Allah mengatakan, aku adalah aku. Dan kemudian sabda Allah ini mengejawantah dalam sosok manusia, maka seperti dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1, pada mulanya adalah sabda dan sabda itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah Yesus itu sendiri, ya. Jadi Yesus adalah sabda Allah yang hidup. Nah, Allah mewahyukan dirinya dalam sosok manusia, dalam sosok Yesus. Dan bagaimana Allah mau menggambarkan dirinya lewat Yesus, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Kita masuk pada penamaan yang pertama. Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup. Itu bisa kita temukan di Injil Yohanes bab 6 ayat 25 sampai dengan 59. Ini di Yohanes bab 6 ayat 25 dengan 59. Ya, tapi saya mengambil kutipan yang ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu, kita tahu ada makanan jasmani dan ada makanan rohani. Kita pasti pernah dengar ya, bukan dari makan saja, tapi juga dari sabda Allah. Makanya orang suka suka terus dibecandain, sediain piring, terus dikasih Alkitab di atasnya. Katanya makannya sabda Allah, bukan makan makanan. Tapi pernah di satu grup WhatsApp waktu itu ada perdebatan. Jadi mana yang perlu? Makanan yang lebih penting, makanan atau sabda Allah? Lalu saya di situ berusaha menengahkan perdebatan itu bahwa keduanya sama-sama penting. Karena kita sebagai manusia, kita terdiri dari tubuh dan jiwa, kita butuh jasmani untuk tubuh, kita butuh makanan rohani untuk jiwa. Ya. Dan Yesus mengatakan dirinya adalah roti hidup. Ini berawal dari peristiwa Yesus melakukan mujizat atau memberi makan pada 5.000 orang dengan modal dan 2 ikan. Semoga internet saya masih bagus. Tolong nanti kasih tanda kalau internet ini masih. Jadi peristiwa Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, kalau dilihat kalau tidak mungkin hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, lalu bisa memberikan makanan yang cukup untuk 5.000 orang. Bahkan setelah peristiwa makan itu ada sisa. Ya. Itulah letak kemuliaan Yesus, mujizat yang dilakukannya, bahwa bagi orang-orang yang percaya, itu tidak akan kelaparan lagi. Itu akan selalu dikenyangkan. Dan orang yang percaya juga tidak akan haus lagi. Tapi tentunya ini adalah makna dari sebuah simbol, ya, bahwa bukan berarti kita tidak akan lapar dan haus secara jasmani, tetapi secara rohani, kalau kita percaya pada Yesus, kita berpegang, itu sama seperti kita memperkuat hidup kita dengan makanan jasmani. Jadi kalau kita puasa, kita nggak makan, kita nggak minum, itu kan pasti secara jasmani tubuh kita akan lemah, lama-kelamaan bisa sakit kalau ada kandungan-kandungan gizi yang tidak terpenuhi. Nah, secara rohani, kalau kita mengimani Yesus sebagai roti hidup, itu menjadi makanan bagi jiwa kita untuk tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Ya. Dan begitu pula pada perjamuan terakhir, Yesus memberikan dirinya, memberikan hidupnya, nyawanya, sampai disalib, dan ia melakukan perjamuan malam terakhir dengan memecah-mecahkan roti dan mengatakan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, ya kan? Terimalah dan makanlah. Seperti itu. Lalu ketika ia mengangkat piala juga mengatakan, terimalah dan minumlah, inilah darahku, darah penyelamatan dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua, ini pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai peringatan akan daku. Ya, makanya kenapa Ekaristi itu juga menjadi penting sekali buat kita. Menerima anggur itu sesungguhnya kita menyantap Kristus sendiri. Dan kita satu sama lain menjadi saudara, terhubung dengan umat yang lain. Walaupun secara jasmani kita tidak punya hubungan darah, tapi secara rohani karena kita menyantap dari hosti yang sama, minum dari anggur yang sama, maka kita menjadi satu tubuh dalam tubuh Kristus. Oke, gitu ya. Em, jadi kalau misalkan apa sih? Apakah orang yang kalau hari Minggu itu tidak pergi Ekaristi, tidak merayakan Ekaristi, kemudian ia berdosa? Berdosanya bukan karena ia tidak merayakan Ekaristi, tetapi karena tidak menyadari persatuan dengan sesama umat Allah yang lain. Karena persatuan itu terwujud ketika satu yang saling jumpa dan kemudian kita semuanya sama-sama menerima tubuh Kristus. Karena itulah yang akan menjadi makanan rohani yang akan memperkuat jiwa kita dan membuat kita merasa lapar, kita merasa haus. Itu roti. Kita mungkin agak sulit ya membayangkan roti ya, karena kita di Indonesia sehari-hari makannya nasi gitu. Nah, sementara kalau untuk di negara-negara yang memang makanan sehari-harinya roti, itu akan sangat terasa bahwa saya butuh butuh roti gitu. Jadi kalau Yesus bersabda, "Akulah roti hidup," gitu ya, itu akan sangat sangat terasa karena misalnya di sini di Eropa gitu ya, atau di Austria deh yang makanan harinya adalah roti. Kalau sehari nggak kena roti, itu rasanya seperti kayak orang Indonesia sehari nggak kena nasi, gitu kan? Tapi kan mungkin bagi orang di Indonesia agak sulit menerjemahkan, akulah roti hidup. Mungkin saya tidak membutuhkan roti setiap hari, gitu ya. Yang saya perlukan adalah nasi. Yang saya butuhkan adalah sayuran. Yang saya butuhkan adalah daging. Saya nggak makan roti nggak apa-apa gitu. Tapi kita lihat konteksnya bahwa konteks kultur pada saat Yesus hidup di sana makanan sehari-harinya roti dan banyak roti roti gandum ya gitu. Tapi yang mau dikatakan roti akulah roti mau digaris bawahi oleh Yesus adalah seperti kita membutuhkan makanan jasmani setiap hari, maka aku yang akan mengenyangkan engkau secara rohani. Jiwa, jiwa kita semua sebagai manusia itu akan merasa lega, akan merasakan kekurangan kalau kita bersatu dengan Tuhan, dengan dan persatuan itu bisa diwujudkan minimal ya. Hari Minggu kita merayakan Ekaristi dan menerima tubuh Kristus, minimal tubuh Kristus. Karena dengan kalau dalam konteks di Indonesia ya tidak umum untuk minum anggur, pasti untuk romonya minum anggur, tapi kalau untuk konteks di sini itu lebih biasa. Umat juga uh, kadang ada di sini ada beberapa gereja yang memberikan juga anggur untuk ya itu itu sabda Yesus yang pertama, akulah roti hidup. Sabda yang kedua, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup. Nah, dengan mengatakan terang, ya, itu Yesus mau mengatakan bahwa dari mana ia berasal. Yesus berasal dari Bapa. Dengan mengatakan dirinya sebagai terangnya, Yesus menjadi saksi bahwa ia bersaksi bahwa tentang dirinya bahwa ia bersaksi tentang dirinya dan Bapa bersaksi di tentang Yesus. Ya. Jadi
Bayangkan, kalau dalam kehidupan kita ini hanya kegelapan, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Ya, jawabannya pasti tidak. Itu ya, bayangkan ketika terjadi mati lampu aja misalnya, dan mati lampu itu malam hari, kita semua pasti akan pusing, kebingungan kan, karena mau ngapain, nggak tahu, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak terus kemudian orang menyalakan lilin atau menyalakan lentera. Tujuannya apa? Supaya kalau ia berjalan, ia tidak tersandung, supaya kalau ia mau melakukan sesuatu, ia bisa melihat. Ya. Jadi bayangkan hidup yang tidak berpegang pada Tuhan. Itu hidup kita. Kita nggak punya terang sama sekali. Dan terang itu selalu berada, kalau kalau kita punya terang itu kita taruh di atas. Ya. Karena kalau terang itu di atas, dia akan bisa menyinari yang di bawah. Gitu. Orang tidak akan menyalahkan pelita, menyalakan lilin, lalu menyimpannya di dalam lemari. Tapi pasti akan menaruhnya di luar, karena untuk memberi terang kepada orang-orang yang ada di situ. Ya. Nah, seperti matahari, ya, matahari itu kan bersinar setiap hari, dan matahari itu tidak peduli, dia bukan hanya menyinari orang-orang baik, tapi dia juga menyinari semua orang. Nggak peduli mau orang itu baik, mau orang itu nggak baik, semua orang akan mengalami terang matahari. Nah, Yesus pun begitu. Yesus itu menjadi terang sebetulnya untuk semua orang. Tinggal kemudian bagaimana kita mau percaya pada Yesus, pada Allah atau tidak. Di dalam kisah Perjanjian Lama, itu orang Israel pernah mengalami perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Dan bayangkan, pada saat itu, malam hari, tidak, dalam kegelapan mereka tetap harus berjalan. Dan mereka mengandalkan tiang api yang di jam obor itu untuk supaya ketika berjalan itu tidak tersandung, ya. Nah, terang yang mau dimaksudkan oleh Yesus adalah ia juga mau mengingatkan kita bagaimana Allah sudah menolong bangsa Israel dalam perjalanan 40 hari itu melewati padang gurun. Dan sama seperti kita, seringkali kita kalau misalnya lagi ada masalah berat, nggak tahu mau ngapain lagi, satu-satunya jalan terakhir yang bisa kita lakukan hanya berdoa, mohon penerangan dari Tuhan. Jadi ada kalanya dalam kehidupan kita itu seolah-olah masalah datang bertubi-tubi. Kayaknya nggak habis-habis gitu. Sudah melakukan hal ini itu, tapi sepertinya tidak selesai juga masalah kita. Ingat bahwa masalah kita selesaikan bukan hanya secara dengan pikiran, dengan logika kita saja, tapi juga kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan selalu berdoa, dengan minta pertolongan Tuhan, mohon supaya jalan hidup kita itu diterangi oleh Tuhan sendiri. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak salah langkah, supaya saya tidak terantuk kehidupan ini, terantuk dalam kehidupan ini, maka mohon pada Tuhan. Dan Yesus mengatakan dirinya sebagai terang dunia, karena ia bukan hanya menjadi terang bagi bangsa Israel, tapi menjadi terang bagi seluruh dunia. Ya. Nah, dengan terang itu yang mampu menolong kita mengatasi kegelapan, dan juga untuk orang-orang yang percaya itu menjadi jaminan bahwa kalau kita percaya pada Yesus, kita akan selalu mempunyai terang hidup. Ya. Jangan khawatir untuk segala masalah yang kita hadapi, karena
Dengan bersandar, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Dan yang berikutnya, nah, jalan keluar pas masuk pada akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa sih fungsi pintu itu? Ya, pintu itu sebagai jalur. Kita bisa masuk, kita bisa keluar. Orang yang kalau kita masuk ke rumah kita, itu pasti kita masuknya lewat pintu ya. Lain halnya kalau kita ketinggalan kunci misalnya terpaksa harus lewat jendela gitu. Tapi kalau misalkan seorang pencuri itu kemungkinan besar dia tidak akan masuk melalui pintu, tapi dia akan masuk melalui celah yang lain atau dia akan menerobos jendela, ya. Kalau zaman sekarang semua pengamanannya udah lebih aman ya antara pintu dengan jendela. Tapi kalau zaman dulu itu orang mengasumsikan bahwa seorang pencuri itu masuk melalui jendela bukan melalui pintu, karena kalau melalui jendela itu lebih mudah untuk dimasukin daripada melalui pintu, dan pintu itu biasanya yang punya kunci cuma si pemilik rumah. Sedangkan kalau si pencuri itu kan tidak punya kunci rumah, jadi ia masuk melalui jalan yang lain, melalui jendela yang umumnya tidak memiliki kunci khusus. Ya, tapi tentu kalau zaman sekarang udah lain soal lagi karena semua sudah lebih lebih aman ya, gitu. Nah, pintu orang yang mau menuju ke Allah itu harus juga mengenal Yesus. Karena Yesus juga bersabda, tidak seorang pun akan mengenal Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi ya kita memang menge- mau mengenal Bapa melalui Yesus. Ya, sama kayak misalnya eh, kan ini ya, kita sering misalkan tanya, kenal seseorang, terus kita tanya, dia anaknya siapa sih? Oh, anaknya si bapak ini, oh anaknya si bapak itu, gitu kan? Itu kita ada kecenderungan akan ingin tahu latar belakang orang tersebut, gitu kan? Dia dari keluarga yang mana, siapa orang tuanya, gitu. Nah, dengan kita mengenal Yesus, itu juga merupakan pintu bagi kita untuk bisa mengenal Allah sendiri. Karena dengan begitu, dengan melalui Yesus sebagai itu, itulah jalan kita untuk menuju kepada Allah. Dan seringkali kalau misalkan ketika kita dalam suatu ruangan masalah gitu ya, dan kita ingin keluar dari masalah itu, dan itulah pintunya adalah Yesus sendiri. Karena seperti di Yohanes bab 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi pengertian pintu ini kan bisa untuk masuk, bisa untuk keluar. Kalau kita mau masuk, kita masuk pada Yesus, berarti kita akan masuk pada keselamatan. Tapi pintu sebagai fungsinya untuk keluar, dalam arti ketika kita dalam satu ruang yang penuh dengan masalah hidup, maka untuk keluar dari masalah-masalah itu, kita melalui satu pintu dengan percaya, dengan mohon pertolongan pada Tuhan. Maka kita akan keluar dan menemukan, kalau di Injil Yohanes itu ditulisnya menemukan padang rumput. Ya, nah ini nanti ngomongin padang rumput, ada lanjutannya lagi dengan siapa Yesus di bagian yang keempat. Tadi kan yang pertama, aku adalah roti hidup. Yang kedua, aku adalah terang. Dan yang ketiga, aku adalah pintu. Gitu. Nah, pintu ini pun eh, ini nanti ada yang keempat ya. Eh, Kalau kandang domba, ya kan, kandang domba atau kita yang punya peliharaan-peliharaan, misalnya punya kandang ya, itu kan ada
pintu juga ya. Kalau pintu itu sengaja dikunci, itu supaya pencuri tidak masuk ya. Tapi kalau misalkan dibuka untuk juga memberikan kebebasan untuk yang kita pelihara. Jadi kalau Yesus, eh, kalau kita bicara dalam konteks domba-domba peliharaan, nah, sang gembala akan membukakan pintu dan domba-dombanya ini akan keluar untuk menemukan padang rumput itu. Jadi dengan simbol ini, dengan perumpamaan sebagai pintu, Yesus juga mau menunjukkan bahwa untuk menuju kerajaan surga tidak lain tidak bukan pintunya adalah melalui Yesus sendiri, ya. Karena tidak ada pintu yang lain selain percaya pada Allah, selain Yesus sebagai pintunya. Nah, itu tadi yang ketiga tentang pintu, ya. Tadi saya udah eh, singgung soal bagaimana kalau misalkan di kandang-kandang domba itu, domba-domba itu keluar melalui pintu dan dia akan menemukan padang rumput, ya. Nah, yang keempat, Yesus mengatakan dirinya sebagai aku adalah gembala yang baik, ya. Gembala yang baik itu adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kita lihat dulu nih, gembala yang seperti apa? Ada gembala yang gembala upahan, tapi ada juga gembala yang pemilik, memang pemilik domba. Kecenderungannya biasanya kalau kalau gembala upahan itu ya karena dia dibayar untuk mengembalakan domba, sedangkan domba-dombanya itu bukan milik sendiri, maka kecenderungannya kalau misalnya supaya ada dombanya yang hilang, dia nggak akan cari tuh hilang, ya udah biarin hilang gitu misalnya, dan rasa cintanya itu beda karena itu bukan miliknya sendiri. Tetapi gembala yang gembala pemilik dombanya sendiri, maka cintanya nggak akan habis. Seperti juga di dalam kitab suci Yesus katakan, kalau mempunyai 100 domba, lalu ada satu domba yang hilang saja, maka gembala yang baik tidak akan membiarkan yang satu itu hilang. Walaupun hanya satu yang hilang, dia akan cari. Nah, satu domba pun sangat-sangat berharga. Jadi dia tidak akan membiarkan, ah udahlah, saya masih punya 9, yang satu biar aja. Seperti itu adalah gembala upahan. Tapi kalau gembala yang sebagai pemilik dombanya sendiri, dia akan cari. Ya, ada kisah yang menarik di sini. Eh, Jadi hari ini di Wina ada upacara kremasi dari seorang ibu Katolik, ya. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman beliau selama beliau masih hidup. Orang ibu yang sudah cukup lanjut usianya. Dan kalau berjalan itu agak pelan dan tertatih, ya. Tetapi alat yang dimiliki ibu ini luar biasa. Karena setiap dia pasti ikut pergi. Jadi kan komunitas Katolik yang ada di namanya KKI, ya, keluarga ke Indonesia di Austria, itu seringkali ada acara, ya kan, entah acara piknik kemana, entah acara pertemuan di mana gitu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu ini nggak pernah absen untuk ikut, selalu ikut, walaupun dia jalannya sangat susah, tertatih-tatih. Jadi misalnya kita lagi piknik, ziarah gitu ya, naik ke pegunungan yang jalannya sangat-sangat berliku dan menanjak untuk sampai di atasnya tuh jadi eh, tiruan Golgota gitu ya. Itu beliau tetap ikut, kemanapun ikut, ya. Walaupun pada akhirnya semua orang akan ikut jadi repot karena harus ada yang menuntun dia sepanjang perjalanan. Nah, tapi yang mau saya ungkapkan apa? Si ibu itu luar biasa. Karena apa? Dia punya kepercayaan bahwa
Tuhan tidak akan membiarkan dia jalan sendirian. Artinya dia percaya bahwa pertolongan Tuhan itu datang lewat orang-orang di sekitarnya. Jadi dia begitu yakinnya, begitu percaya dirinya, atau kalau kita dalam konteks konteks dia begitu bahwa Tuhan pasti mengirimkan orang-orang di sekitarnya dia untuk membantu menggandengnya untuk berjalan. Walaupun kadang di antara orang-orang yang lain, aduh, gitu ya, kalau secara kemanusiaan, aduh, udah jalannya susah, tapi ikut pergi terus, jadi kan agak ngerepotin kita yang lain gitu ya. Tapi yang dia punya keimanan yang luar biasa itu, ya. Dia percaya bahwa Tuhan sebagai gembala sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan dia sehari-hari karena dia yakin dia pergi kemanapun pasti akan ada orang yang menolong dia dan benar gitu. Kemanapun yang menolong itu bukan yang dikenal, tapi bahkan di jalanan pun dia seringkali bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya yang juga kemudian menolong, membantu dia untuk berjalan, ya. Terutama kalau jalannya itu jalan-jalan yang sulit, yang menanjak, yang berbatu-batu, atau misalnya ketika harus turun naik tangga. Dan itu dia selalu mengalami hal seperti itu. Nah, yang saya katakan di sini, kita juga bisa mempunyai iman seperti si ibu ini, ya, yang hari ini baru saja atau mungkin sedang berlangsung proses kremasinya di sini. Nah, kita juga bisa punya iman seperti si ibu ini bahwa ya, Yesus adalah gembalaku. Aku tidak perlu takut bahwa kemanapun, tidak perlu merasa seorang diri, tidak perlu merasa bahwa ada yang menuntun hidup saya. Ada. Karena Yesus sendiri yang bersabda, akulah gembala yang baik. Kalau kita mau percaya pada gembala kita, maka jalan hidup kita pun akan selalu dituntunnya. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, saya harus ini kemana ke sini? Di sini. Ini pintu, ini gembala dia. Akulah gembala yang baik memberikannya bagi domba-dombanya. Nah, sekarang akulah kebangkitan dan hidup. Data ada di Yohanes 11:25 sampai 2. Nah, di sini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ini ketutupan, akan hidup dan mati. Setiap orang yang percaya, ya setiap yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Nah, oke, semoga internetnya masih bagus. Oke. Yesus mengatakan ini dalam peristiwa Lazarus, ya, ketika ia membangkitkan Lazarus, saudarinya yang sudah begitu sedih karena Lazarus sudah beberapa hari terbujur kaku dan semua orang sudah menyatakan ia meninggal dunia. Tapi begitu Yesus datang, Yesus mengatakan tidak usah khawatir, saudaramu ini hanya tertidur. Dan kemudian Lazarus bangun. Saya kisahnya apa? Dan ini dialami oleh saya, oleh kakak saya. Semua sejak bayi. Tapi kemudian setelah dewasa, memang cepat ke agama lain. Nah, laki-laki dia konvert ke agama lain. Sebut agamanya. Dia Suara tidak stabil. barusan saya mental. Masuk lagi. Jadi, saya lanjutkan ya. Saya punya kakak laki-laki yang waktu kecil juga sudah dibaptis, karena kami semua waktu kecil dibaptis. Nah, kemudian setelah dewasa, kakak saya ini convert ke agama lain, ya.
tetapi ia convert ke agama lain. Kami pun nggak ada yang tahu apakah dia sungguh menjalankan agamanya. Dan kemudian, jadi kakak saya ini udah meninggal. Di akhir hidupnya itu em, dia mengalami sakit parah. Oke, internet masih bagus. Oke. Dia sakit parah selama sekian lama dan kemudian dan kemudian tiba-tiba saja kakak saya itu meninggal di rumah, ya. Nah, pada saat itu kemudian keluarga bingung. Dia mau dimakamkan secara Katolik atau mau secara agamanya yang sekarang, gitu ya. Kami dari keluarga atau saya paling tidak yang sudah jelas pasti inginnya dia dimakamkan secara Katolik, ya, karena dia waktu lebih kecil dibaptis dan terus selama selama dia sudah konvert ke agama lain ini, yang sejauh kami lihat, yang sejauh saya lihat itu dia tidak pernah menjalankan ibadah agama yang baru ini seperti itu. Oke, tapi akhirnya kemudian sampai pada keputusan bahwa wewenang itu, karena bagaimanapun juga dia sudah menikah dan keputusannya biarlah diambil oleh istrinya. Akhirnya dia dimakamkan dengan cara agama lain, gitu ya, tidak dengan cara Katolik. Nah, sehari setelah pemakaman, saya itu bernyanyi. Saya bernyanyi lagu Tuhan kasihanilah kami, gitu ya. Saya nyanyi Tuhan kasihanilah kami. Ternyata yang mengagetkan adalah istrinya kemudian bilang, loh, itu lagu apa, gitu ya. Baru dia mengatakan bahwa ternyata malam sebelum kakak saya meninggal ini, kakak saya dalam kondisi tidak sadar di tempat tidur itu bersenandung lagu yang sama yang seperti saya nyanyikan. Ya, jadi pada saat itu saya langsung meyakini bahwa oke lah, kakak saya memang dimakamkan tidak secara Katolik. Tapi dari cerita istrinya itu yang mengatakan bahwa malam sebelum kakak saya meninggal ini, dia menyanyikan lagu Tuhan kasihanilah kami, persis seperti yang saya nyanyikan sehari setelah pemakamannya. Dari situ saya meyakini bahwa di dalam diri kakak saya, di dalam hatinya, dia masih mengimani Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Jadi saya meyakini bahwa ya, Yesus sebagai kebangkitan, akulah kebangkitan dan hidup. Saya mengimani, saya mempercayai bahwa kakak saya pun akan memperoleh keselamatan itu. Karena Yesus sendiri Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan, ya. Nah, dalam peristiwa-peristiwa kematian, beberapa kelompok masyarakat memilih warna hitam sebagai tanda berkabung atau tanda kesedihan, ya. Tetapi beberapa kata atau kelompok juga memilih warna putih karena mempercayai bahwa yang meninggal ini memperoleh kehidupan yang baru. Maka tidak semestinya kita bersedih, tapi kita semestinya bersuka cita karena ya buat kita yang ditinggalkan itu suatu kesedihan. Tapi untuk orang yang meninggal itu akan menjadi suatu sukacita baru karena dia akan mengalami kehidupan yang baru. Dan itu sebetulnya yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada kita, yang Yesus janjikan juga pada kita bahwa barang siapa percaya pada Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, gitu. Jadi itu paling kita bisa belajar dari bisa lihat dari kisah kakak saya yang walaupun secara eh, apa secara birokrasinya tertulisnya agamanya bukan Katolik, tetapi dan juga dimakamkan tidak dengan cara Katolik, tetapi lewat suatu peristiwa kami dibukakan mata bahwa di akhir hidupnya pun dia masih menyanyikan lagu Tuhan kasihlah. Saya tidak peduli walaupun ia dimakamkan dengan cara agama yang lain, tapi saya percaya, saya yakin bahwa kakak saya di dalam hatinya masih mengimani Yesus sampai akhir hidupnya, dan saya percaya dia diselamatkan oleh Yesus. Itu yang kelima, akulah kebangkitan dan kehidupan.
Lalu yang ke 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini mirip seperti yang tadi saya jelaskan tentang pintu. Kita tidak sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kisah lain lagi. Saya mau berkisah. Mungkin ada yang udah pernah dengar cerita ini. Seorang laki-laki masuk ke barbershop, ya. Dia sedang dilayani untuk dicukur rambutnya. Lalu si penata rambut ini mengatakan, saya nggak percaya kalau Tuhan ada. Tuhan itu nggak ada. Lalu si customernya ini tanya, kenapa kamu bisa nggak percaya kalau Tuhan itu ada? Iya dong, kalau Tuhan itu ada, nggak akan ada tuh orang-orang yang kesusahan, nggak akan ada orang-orang yang kelaparan, nggak akan ada orang yang punya masalah, kan ada perang dalam hidupnya. Dia oleh si penata rambutnya. Lalu si customer ini diam senang. Oke, buat dia tidak penting pada saat itu untuk langsung berdebat. Nah, selesai ya dicukur rambutnya udah beres, kemudian dia keluar. Ya, dia keluar dari barbershop itu dan kemudian dia menemukan banyak kali gun homeless dengan keadaan yang tidak terurus dan juga dengan kondisi rambut yang tentu tidak terurus, ya kan? Sedangkan dia yang baru keluar dari barbershop, dia punya potongan rambut pendek, rapih, kan, necis. Begitu dia keluar, dia lihat udah, itu bahasa Jerman. Dia banyak lihat tunawisma, tidak terurus dan juga rambutnya kongor. Ya, lalu dia datang lagi, dia datang ke barbershop itu, dia masuk, lalu dia datang ke si penata rambut yang tadi. Lalu dikatakan, nggak ada penata rambut di sini. Saya nggak percaya penata rambut itu ada, nggak berfungsi. Lalu kagetlah si penata rambut itu. Loh, mana kamu bisa ngatakan? Yuk lihat di jalanan itu. Kalau kamu sebagai penata rambut itu kamu ada fungsinya, di luar nggak ada tuh orang-orang yang masih berambut gondrong. Semua pasti rambutnya akan terurus. Lalu si penata rambut itu, ya bukan salah saya. Kenapa mereka tidak datang ke sini? Lalu dijawablah oleh persis seperti tadi kata. Kamu bilang Tuhan, dan kalau Tuhan ada, kita tidak akan ada masalah dalam hidup ini. Bukan Tuhan yang tidak ada, tapi karena kita yang tidak mau datang pada Tuhan. Sama seperti kamu mengatakan bahwa itu salahnya si orang-orang itu tidak mau datang ke barbershop, tidak mau untuk cukur rambut. Bukan salahnya si penata rambut. Mengatakan kalau kita bilang Tuhan tidak ada, bukan Tuhan yang tidak ada, tapi manusia yang tidak mau datang kepada Tuhan. Itu. Jadi jalan bagaimana kita mau menuju ke jalan menuju pada Allah, karena jalan yang benar. Kita tahu ada banyak jalan di dunia ini, ada banyak jalan, tapi yang mana yang benar? Yesus sendiri sudah mengatakan jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kita mau menuju pada yang benar, kita mau menuju pada kehidupan sejati, satu-satunya jalan melalui Yesus. Pertanyaannya tinggal, apakah saya mau melewati jalan itu atau saya memilih jalan yang lain? Ada banyak tawaran. Sama di suatu tempat, kita pasti akan mempertimbangkan mana jalan yang paling efektif buat saya, yang budget, yang lebih lancar, yang pasti banyak-banyak pertimbangan. Nah, begitu pun dengan jalan hidup. Ada banyak pilihan, apalagi zaman sekarang. Begitu banyak tawaran hidup,
Bagaimana kita memilih dari sekian banyak jalan yang membawa pada kebenaran dan pada kejahatan. Dan itu sudah diwartakan oleh Yesus sejak berabad-abad yang lalu. Adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya. Apa tadi ada yang tanya nomor berapa? Nomor 1 roti hidup, nomor 2 terang, nomor 3 pintu, nomor 4 gembala, nomor 5 kebangkitan, nomor 6 jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, sekarang yang ketujuh. Masuk yang ketujuh. Ada yang bisa tahu kira-kira? Ayo biar jangan diem-diem aja ini. Ini diem-diem ngerti apa diem ngantuk ini? Bukan bisa bisa ini yang ketujuh nih apa nih tebak-tebakan aja. Roti hidup udah 15. 15. Pokok anggur. ya, betul anggur. Pokok anggur. Yang ketujuh adalah pokok anggur. Betul. Terlalu cepat putus-putus. Iya Bu, nanti kalau ada yang di aja ya Bu. Soalnya berapa sih dengan koneksi internet di sini. Oke, yang ketujuh adalah pokok anggur. Ya, saya tuh ingat waktu kecil di Indonesia, tiap kali guru agama itu ngajarin tentang pokok, saya tuh nggak punya pohon anggur ya. Di Indonesia nggak punya pohon anggur ya. Tapi kalau misalkan anak di sini dalam pelajaran agama itu enak, di sini banyak pohon anggur, bisa langsung dibawa ke perkebunan anggur, dikasih lihat pohon anggur, akarnya, cabangnya, rantingnya, bisa lihat langsung. Jadi bisa semangat bahwa aku tokoh anggur yang terpisah dari aku tidak ya, gitu. Karena memang anggur itu kan dari akar terus kemudian ranting-rantingnya gitu kan cabang-cabangnya. Kalau itu apa, di dipotong gitu ya, ya mati selesai. Dia harus tunggu lagi sampai tahun berikutnya lagi sampai tumbuh lagi ranting-ranting yang baru. Nah, mau Yesus katakan dengan dirinya sebagai ini ya, dengan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah, ini ada hubungan, ada relasi, ya, ada relasi antara pokok dengan rantingnya agar rantingnya ini bisa tetap terus hidup, ya. Kan kita tahu ya, oke lah, di Indonesia mungkin tidak banyak pohon anggur atau saya nggak tahu, atau mungkin nggak ada pohon anggur, tapi kita bisa membayangkan pohon pohon apapun gitu ya. Pohon itu kan dia di bawahnya ada akar, ya, akar terus sampai ke batang yang utama, kemudian ada ranting-rantingnya. Nah, kehidupannya itu kan didapat dari bawah tanah itu kan dengan menyerap eh, apa sumber daya yang ada di dalam tanah, dengan mineral-mineral yang ada di dalam tanah, dengan air, ya, menyerap itu memberikan kehidupan sehingga pohon itu bisa berbuah dan ranting-rantingnya pun segar. Tapi kalau misalnya tanahnya itu kering, lalu kalau itu akan apa namanya, pohonnya itu kemudian layu, ya, kalau rantingnya putus lagi gitu. Jadi ranting itu harus selalu menyentuh apa namanya bahan utamanya. Prinsipnya kalau terputus maka habislah kehidupannya. Nah, jadi kehidupan kita ini
buatlah di diri kita selalu bergantung pada Yesus, selalu bergantung pada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan, kita terlalu kecil dunia ini. Kita sebetulnya nggak punya kuasa apa. Kita begitu lemah di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa lebih kuat kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak merenungkan saya. Sorry, koneksinya barusan terputus. Semoga tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Ya, kembali ke soal pokok anggur. Kalau kita pernah bermeditasi atau merenungkan, kita ada di sini sekarang, gitu ya. Saya bayangkan bahwa misalkan setelah saya Jakarta misalnya, seberapa sih saya ini dibandingkan dengan Jakarta keseluruhannya, ya kan? Begitu kecil. Lalu kita bayangkan lagi, Jakarta itu sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan ini. Ini terlalu kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan bumi. Bumi ini tuh masih kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan apa namanya ini tata surya ya, ini planet-planet kita. Nah, itu pun masih terlalu kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan alam semesta. Ya, maka bayangkan bagaimana ketidakberdayaan kita terhadap atau di dalam alam semesta ini, bagaimana ketidakberdayaan kita di dalam kehidupan yang begitu luasnya, yang begitu kompleksnya, yang begitu rumitnya. Dan kita tidak akan mungkin bisa kalau kita tidak mengandalkan kekuatan dari yang maha kuat ini sendiri, yang maha kuasa, yang mengatur segala-galanya, yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Saya sering mengatakan begini, impian saya ini sangat terbatas, ya. Saya memiliki banyak keterbatasan, tapi impian saya seringkali tidak terbatas. Seringkali saya punya mimpi yang menurut orang terlalu tinggi. Oh, mimpi lu tinggi banget, Ben, gitu ya. Tapi saya percaya, saya penuh iman bahwa saya bisa mewujudkan mimpi-mimpi tersebut karena saya yakin saya didukung oleh Raja Semesta Alam. Siapa Raja Semesta Alam? Yesus sendiri. Kita kan tiap akhir tahun liturgi kita merayakan Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Nah, itu yang saya imani bahwa kehidupan saya ini sangat menyatu dengan alam semesta. Saya ini bukan siapa, saya ini nggak punya kekuatan apa-apa kalau dibandingkan alam semesta keseluruhannya. Tetapi saya punya kedekatan personal dengan Raja alam semesta, dengan Tuhan sendiri. Nah, saya yang begitu tidak berdaya, saya akan mampu melakukan sesuatu yang besar karena apa? Di belakang saya yang bekerja, yang mendukung saya adalah Tuhan sendiri. Jadi itu bagaimana memberikan diri kita yang lemah pada kekuatan yang super, yang luar biasa, yang maha kuasa pada Tuhan sendiri. Itu seperti ranting anggur yang sungguh-sungguh bergantung hidupnya, yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada si pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Gitu. Ya. Jadi kita bisa dalam kehidupan ini seringkali ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa tidak tahu lagi mau ngapain, ingat, jangan pernah lepas dari pokok kita, jangan pernah lepas dari sumber kekuatan kita, karena hanya dengan cara itu kita bisa tetap terus menjadi orang yang kuat,
orang yang bisa menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini. Kalau lihat saya juga bukan orang yang melulu hidupnya bahagia, bukan orang yang melulu hidupnya kayaknya ketawa-ketawa melulu, enggak. Tapi bagaimana juga dalam sehari-hari itu persoalan-persoalan hidup itu ada di tempat kerja, di komunitas, atau dimanapun itu dengan berbagai tantangannya, tapi saya itu selalu berpegang pada pokok anggur. Karena tanpa kekuatan dari pokok anggur, saya sebagai rantingnya, saya akan menjadi sangat lemah. Gitu. Ya, begitu sudah 1 jam, jadi itu eh, 7 sabda Yesus yang mengatakan Yesus menurut dirinya sendiri. Dan dasar dari semua itu, Yesus mengatakan 7 hal itu adalah untuk juga seperti pada perjanjian lama, Allah mengatakan, aku adalah aku. Dan Yesus sebetulnya dengan melalui 7 sabda ini juga mau mengatakan, aku adalah aku. Siapa aku? Aku sebagai roti hidup, aku sebagai terang, aku sebagai pintu, aku sebagai gembala, aku sebagai kebangkitan dan kehidupan, aku sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, aku sebagai pokok anggur. Ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau cerita pengalaman pribadinya, saya juga akan sangat senang kita sharing di sini. Terima kasih Suster Bene atas pemaparannya yang telah disampaikan. Malam ini kita belajar dari kitab Injil Yohanes bahwa Yesus menjelaskan esensi dan apa artinya bagi kita manusia, yaitu Yesus sebagai roti hidup, Yesus sebagai terang dunia, sebagai pintu, sebagai gembala yang baik, sebagai kebangkitan dan hidup, sebagai jalan dan kebenaran, dan yang terakhir adalah sebagai pokok anggur. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan suster ini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau mungkin mau sharing. Silakan ya Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah mendapatkan 7 poin permenungan. Apakah kita sudah memaknai Yesus seperti yang Yesus jelaskan dalam Injil Yohanes tadi yang sudah dijelaskan oleh Suster Bene? Ya, ini biar silakan Pak sederhananya Sudoyo. biar ingat. Makasih Bu Lucy. Saya jadi ingat waktu itu Suster Bede menceritakan mengenai mimpinya selalu terpenuhi gitu ya. Nah itu saya ingin mencontoh supaya mimpi yang besar saya terpenuhi. Kalau dari yang 7 hal ini kan kayaknya asik sekali gitu. Kalau saya bisa menghayati 7 hal yang Tuhan Yesus sabdakan itu, kayaknya hidupku sudah nggak takut masalah, nggak takut persoalan, suka berkelebihan, berkelimpahan juga nggak menjadi sombong. Nah itu kira-kira suster kiat apa atau sikap yang harus saya lakukan seperti apa, atau hanya melulu mempelajari firman Tuhan saja, atau ada pengalaman suster yang kenapa kok mimpinya itu selalu terpenuhi walaupun kadang-kadang waktu itu saya masih ingat sampai orang Jawa ngomong kemlengeren gitu ya. Suster mau ke sana, mau keluar negeri, mau keluar negeri, Kelewatan gitu ya, mimpinya tuh kelewatan ya gitu ya. Ya, itu saya masih berkesan sampai sekarang waktu itu pernah ikut Zoom-nya Suster Beni. Itu aja Suster, makasih. Iya Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Emang Pak, kadang tuh kalau dipikir secara manusiawi ya, saya kayak orang nggak tahu diri Pak kalau punya mimpi emang gitu maksudnya. Makanya selalu saya bilang, saya tahu keterbatasan saya. Tapi mimpi-mimpi saya tuh seringkali jauh. Tapi kayak orang Jawa bilang lagi, kok dilalah
terwujud, oh dilala Dikabulkan. tercapai. Lah Nah, aku gitu. kok Apakah belum itu sih? semata-mata keberuntungan? Bukan, itu sama sekali bukan keberuntungan. Itu ada pas. Kenapa bisa terima berkat itu? Semoga internetnya masih bagus. Di sini selalu muncul kayak gitu. Jadi satu percaya, percaya. Karena eh ini sering ditanya oleh orang-orang di sini atau oleh para suster kami. Ben, kamu kok bisa sih dari Indonesia terus tiba-tiba kamu lari ke Jepang gitu, masuk biara di Jepang, terus kamu dipindah lagi ke Eropa? Emang kamu nggak takut? Enggak, saya nggak takut sama sekali. Kok bisa nggak takut? Kan bukannya itu, pasti kamu akan menghadapi banyak tantangan. Iya betul, hidup dimanapun pasti akan ada tantangannya, ya kan? Karena tantangan itu catering katanya. Jadi kalau banyak tantangan dan banyak rintangan, nah itu baru hidup gitu. Tapi saya percaya bahwa apapun persoalan atau tantangan, rintangan dalam kehidupan yang saya hadapi, itu pasti pasti sendiri. Itu pasti izin salah. Berarti ya juga solusinya. Jadi kalau seringkali juga saya nggak tahu, terus ada masalah begini, saya harus solusinya gimana? Seringkali juga nggak tahu gitu ya. Tapi pas Tuhan menjadi terang bagi saya, pasti Tuhan bukan jahat, pasti Tuhan berikan saya tolong. Karena jangan saya si ranting, saya jangan sampai lepas dari pokok anggur nih, kenceng pegangannya kayak kalau orangnya naik jet coaster gitu kan, yang begitu kencengnya, pasti kan orang kecenderungannya pegangan kenceng kan, nggak akan berani ngelepasin pegangan. Nah, itu ibaratnya saya kalau pegangan dari pegangannya. Jadi mau ada masalah gimana pun tetap nggak lepas dari si pokok anggur ini gitu. Jadi kuncinya karena eh, salah satu hal yang juga saya ini seperti ada di Injil Lukas, kalau nggak salah. Saya lupa Lukas berapa, tapi bunyinya begini. Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu dari surga kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Itulah. Jadi kalau saya punya mimpi tinggi dan itu bisa terkabul dalam kehidupan saya, itu saya percaya karena memang Tuhan sudah tuliskan, sudah gariskan itu boleh diturunkan kepada saya, sudah boleh dialami oleh saya. Begitu Pak. Ya, berarti kasih. Ini kadang saya pun caranya juga ada cara-cara yang lucu-lucu Pak. Saya nggak melulu, cara saya tuh nggak melulu religius Pak. Kadang ada cara konyol juga. Saya pernah beberapa kali cerita, nggak tahu di mana gitu ya. Jadi misalnya saya mau ngelamar ke satu kongregasi Spanyol, terus saya pengen ke Spanyol, terus kan Iya. uang 2.000 euro gitu ya pada saat itu, dan pada saat itu saya nggak punya uang 2.000 euro, jadi saya ambil uang 2.000, masih gambar Patimura tuh dulu, di belakang angka 2.000 saya tulis euro, saya tempel di dinding gitu, kayak gitu deh. Kadang tuh cara-cara konyol, tapi saya lakukan itu dengan penuh keimanan gitu, dengan sambil berdoa, Tuhan saya nggak tahu gimana caranya bisa dapat 2.000 euro supaya saya bisa ke Spanyol, saya mau masuk biara gitu doang gitu. Ya itu ingat. Iya gitu Pak, jadi kita sebagai ranting jangan terlepas dari pokok Pokok anggur. Makasih, Sister. Ya. Makasih Pak. Apa nih, ada pertanyaan kasih. ada pertanyaan di chat tuh. Terima kasih Pak Sudoyo. Oke, di chat tadi sebentar saya bacakan. Dari Bu Vita ya. Saya juga punya banyak mimpi-mimpi besar, persis Suster Bene, tapi kok rasanya susah banget digapai gitu. Ini udah sering doa buat dapet pekerjaan yang benar-benar sesuai passion aja sulit banget sampai bertahun-tahun. Udah doain yang spesifik, sorry, udah doain yang spesifik biar bisa gapai cita-cita juga sama susahnya sampai rasanya udah hampir putus asa. Ada solusi nggak, Suster?
Silakan, Suster. Solusinya, tips ya. Saya tuh tiap kali berdoa begini. Memang saya menyampaikan pada Tuhan apa yang menjadi permohonan saya. Tapi jangan lupa, ketika kita berdoa, itu bukan supaya kehendakku yang terjadi. Melainkan supaya saya menerima apapun yang Tuhan kehendaki dengan penuh iman. Karena kalau kita memaksakan apa yang, oke, setiap orang pasti punya harapan, punya keinginan ya, agar agar apa yang dicita-citakannya itu boleh terwujud, boleh tercapai, dan kemudian kita berdoa pada Tuhan, ya, ya dengan cara itu tadi bertahun-tahun berdoa, tapi belum terkabul. Ada baiknya dalam diri kita sendiri dari juga Tuhan bukan untuk membuat Tuhan mengabulkan permohonan saya, karena itu artinya supaya terjadi sesuai kehendak. Enggak, apapun yang terjadi, saya menerimanya dengan penuh iman. Jadi kalau ini tadi saya ceritakan bagian-bagian mana ini terwujud gitu. Saya kan nggak cerita mana yang nggak terwujud. Ada juga lah mimpi yang nggak terwujud, nggak 100% mimpi-mimpi saya itu terwujud. Tapi ada yang tidak terwujud gitu. Tapi kan bahkan setiap impian hidup saya itu saya tambahkan lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya punya rencana seperti ini, saya ingin seperti ini. Bantu saya, tapi terwujud. Tapi kalau misalkan bukan, berikan saya juga iman untuk menerima ini, bahwa ini sebagai yang terbaik yang Engkau rancangkan dalam kehidupanku gitu. Nah, ada satu kisah juga begini. Kalau memang kehidupan manusia itu sudah dicatat oleh Tuhan, lalu untuk apa untuk apa saya berdoa, gitu kan? Lalu jawabannya adalah berdoa aja terus, karena siapa tahu yang aku atau yang Tuhan sudah tuliskan itu cocok dengan engkau. Tapi itu pada prinsipnya tadi kita berdoa, kita memohon pada Tuhan bukan supaya kehendakku yang terjadi, tetapi supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan ketika kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, mau itu sesuai atau tidak dengan apa yang kita inginkan, kita menerima hal tersebut dengan penuh iman. Karena sekali lagi, Yesus katakan dirinya adalah, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak akan pernah salah. Karena itu bersumber dari Sang kebenaran sejati. Semoga menjawab untuk Bapak, semangat terus. Terima kasih, Suster. Suster, mungkin tadi kan dari salah satu simbol yang Suster sampaikan bahwa Yesus sebagai pintu. Pintu itu berarti akses keluar atau masuk. Jadi sebagai apa? Pintu jalan menuju atau untuk masuk kepada keselamatan, juga sebagai pintu keluar dari masalah untuk menemukan padang rumput. Nah, mungkin Suster mungkin punya sebuah sharing yang bisa dibagikan gitu, karena kita senang banget nih dengar sharingnya Suster. Malah tadi saya lihat dari pertanyaan apa peserta itu, mereka kayaknya masih apa belum puas dengan sesi yang lalu ya, Suster ya, mengenai apa manajemen mimpi. Pertanyaannya tadi mengarah ke sana. Mungkin dari simbol ini Suster bisa sharingkan kepada kami. Dengan ini mungkin kita akan teringat, setiap orang pasti ada permasalahan ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa ikut lanjut sharing, ada permasalahan apa yang mungkin menemukan jalan keluarnya itu adalah dalam diri Yesus. Silakan, Suster. Ya, simple aja yang contoh-contoh terdekat yang bisa saya sharingkan. Saya ini kan masih sambil terus studi teologi di sini. Studi saya ini dalam bahasa Jerman. Dan setiap kali ujian pun dalam bahasa Jerman. Bayangkan udah studi teologi dalam bahasa Jerman. Itu kesulitan yang saya hadapi kayak apa, ya kan? Dan skrip yang saya dapat dari tempat studi itu tebel-tebel banget dan semua bahasa Jerman.
Itu seringkali kalau malam atau pada saat saya belajar di kamar, itu rasanya saya mau nangis. Rasanya sih nggak ngerti. Saya mau ujian, bahkan melihat satu halaman aja, saya harus ini apa artinya, ini apa artinya. Maka ya untuk bahasa kita studi teologi dalam bahasa Indonesia aja, bahasa ibu itu udah sulit ya kan. Tambah saya harus belajar dalam bahasa Jerman. Itu seringkali saya pengen nangis rasanya sebenarnya. Gimana mungkin saya melewati, bagaimana saya bisa menghadapi. Tapi saya nggak bisa menolak karena itu memang permintaan saya sendiri sih. Jadi maksudnya saya studi teologi itu bukan ada disuruh kongregasi, tapi memang itu permintaan saya mau gitu kan. Kadang tuh gitu, ah, Ben lu di teologi bahasa Jerman lagi. Sekarang susah begini rasanya mau ya. Tapi maksudnya gitu, kalau ujian teologi itu bukan tulis, itu tulisan. Jadi apa perorangan, terus di hadapan dosen saya harus menjelaskan semua apa yang selama ini dipelajarin untuk setiap setiap mata pelajarannya itu. Dan bayangkan bagaimana saya bisa menjelaskan itu dalam bahasa Jerman. Ya satu-satunya jalan cuman udah saya cuman berdoa, saya benar-benar saya berdoa kan. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya tahu saya tidak bisa. Usah lagi bahasa Jerman. Saya tahu saya nggak bisa. Tapi saya hanya mohon kasih saya karunia Roh Kudus, kasih saya kemampuan untuk bisa mengerti ini, untuk bisa memahami, bantu saya kalau ada hal yang saya nggak paham ini, tolong bantu saya untuk paham ini. Gimana caranya saya yakin kau bisa membuat mukjizat itu, dan gimana saya nanti pada saat ujian bisa menjelaskan itu dalam bahasa Jerman. Itu rasanya kalau dalam proses itu, darah itu rasanya. Tapi pada akhirnya hasilnya setiap kali selesai ujian dan dosennya itu menulis nilai hasilnya itu 1, itu menjadi rasa yang luar biasa yang saya pun nggak percaya. Jadi kalau kalau nilai di sini tuh 1 tuh yang paling bagus. Jadi kalau di Indonesia kan kalau di sekolah tuh nilainya sampai 10 gitu ya misalnya. 1 itu yang paling jelek, 10 itu paling bagus gitu kan. Nah kalau di sini kebalikannya, di sini tuh 1 itu paling bagus, 5 tuh paling jelek gitu. Jadi urutannya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau orang dapat nilai 1 itu berarti nilai A. Ya, kalau di Indonesia itu nilai 10 gitu, katakanlah gitu. Nah, setiap kali habis ujian terus itu habis saya menjelaskan lisan dalam bahasa Jerman teologi, terus dosennya kasih nilai 1. Walaupun mungkin kadang-kadang nilai kasihan kali ya, dosennya tahu lah ini bahasa Jermannya udah setengah mati ini berdarah-darah, tapi juga dikasih 1 gitu kan. Itu saya ngerasa itu luar biasa, itu bukan berkat yang saya yakin kalau saya hanya mengandalkan diri saya sendiri, saya nggak akan bisa melakukan itu. Tapi setiap proses saya benar-benar saya berserah pada Tuhan. Saya berusaha maksimal, semaksimal yang saya bisa, yang saya pelajari, yang saya bisa ngerti, nggak usah maksa untuk bisa ngerti semuanya lah, gitu ya. Dan meskipun mungkin ketika saya ujian lisan itu menjelaskan mungkin bahasa Jerman saya juga masih banyak salah-salahnya, tapi kemudian ya akhirnya bisa dapat dapat hasil bagus, dan itu saya percaya itu karena karena Tuhan. Jadi kalau tadi kan pertanyaan tentang pintu ya, yaitu Tuhanlah pintu pintu saya keluar dari masalah-masalah saya. Ketika saya berada di dalam kegelapan, saya di dalam masalah itu, saya nggak tahu ini belajar teologi, udah gitu bahasa Jerman, saya nggak tahu mesti gimana. Tapi ya itu, dengan berpegang pada Tuhan, mengandalkan terang Tuhan, pintu itu terbuka, dan saya dibawa pada padang rumput yang hijau. Setelah selesai ujian dapat nilai 1, oh lega rasanya, gitu. Gitu. Semoga menjawab. Ada banyak. Ini ada nih juta. Terima kasih Suster Bene atas sharingnya. Nah, Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu mungkin punya sebuah sharing yang ingin dibagikan dari apa 7 simbol itu tadi, mungkin ada salah satu yang mengena yang pernah dialami oleh Bapak Ibu. Tadi kan apa Suster Bene mau sharing dengan pertanyaan saya karena umumnya kita tidak terlepas dari masalah ya, dan
Tuhan itu adalah sebagai jalan pintu untuk kita keluar dari permasalahan kita. Mungkin ada pengalaman yang ingin di-sharingkan seperti salah satu contoh sharing yang tadi disampaikan oleh Suster Bene. Mungkin juga teman-teman bisa juga sharing dari simbol-simbol lain yang tadi sudah disebutkan yang dipaparkan oleh Suster. Ayo silakan Bapak Ibu, waktu masih cukup. Mau bertanya juga bisa. Ini tentang 7 sabda Yesus ini juga termasuk yang beberapa bulan yang lalu ketika ujian teologi eh, tema ini termasuk salah satu tema yang saya paparkan dalam bahasa Jerman setengah mati. Selamat malam Bu Luciana, Suster Bene, saya Rini. Selamat malam. Malam Bu Dini. Saya mau Ya, tanya nih silakan satu Bu Dini. pertanyaan ke Suster Bene mengenai mimpi. Kalau boleh Suster sampaikan, mimpi itu kan kadang belum tentu indah, belum tentu juga enggak indah. Tapi bagaimana Suster mengalami realita, menghadapi kendala bahasa dan pelayanan yang enggak mudah ketika berada di negeri yang benar-benar asing. Bagaimana iman Suster bisa bertumbuh di sana? Terima kasih, Suster. Ya, terima kasih. Memang, apalagi hari-hari belakangan ini memang bisa dikatakan hari-hari cukup berat buat saya. Berat dalam arti karena saya menghadapi tugas baru. Tugas baru itu artinya tantangan baru, ya. Yang dari awal saya gini, ya Tuhan bisa nggak ya saya begini, bisa nggak saya ngejalanin ini. Itu rasanya gitu tuh. Jadi antara stresnya, antara tekanannya, antara tapi satu sisi juga tertantang kayak gitu ya. Tapi saya nggak mau mundur karena seringkali mengingat gini, sampai di titik ini itu perjalanan hidup saya nggak mudah, udah banyak kali-kaliku. Jadi kalau sampai di titik ini kemudian saya mundur, sayang sekali. Eh, saya ngerasa Tuhan udah begitu baik membimbing saya sampai di jalan ini. Jadi ya saya mau terus maju karena saya percaya Tuhan juga bersama dengan saya. Itu kalau orang-orang di Indonesia seringkali komentarnya kepada saya, enak ya jadi misionaris di Eropa, berasa liburan mulu tiap hari. Itu yang orang lihat. Tapi realitas sehari-hari, bagaimana saya berhadapan dengan umat yang begitu beragam karakternya, bagaimana saya berhadapan dengan situasi di paroki, bagaimana saya harus setiap hari berusaha berdiskusi atau menyampaikan pendapat saya atau menanggapi orang-orang di sekitar saya yang juga harus dalam bahasa Jerman. Yang seringkali juga bahasa Jerman saya masih suka dikritik sama orang sini yang enggak lu ngomongnya salah gitu. Itu rasanya dalam hati mau nangis gitu ya. Jadi nggak melulu indah gitu loh. Perjalanan hidup saya juga nggak melulu yang saya hadapi itu indah-indah doang gitu. Tapi ya untuk apa saya membagi kesedihan dengan orang lain? Kan nggak mau membagikan aura negatif juga ke orang lain. Tapi yang saya bagikan biarlah orang lihat hasilnya. Prosesnya itu menjadi bagian diri saya sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kelihatannya, oh kok kayaknya jadi sukses Bene itu sukses terus apa yang diimpikan tercapai terus. Nggak melulu. Walaupun tercapai, itu pasti tuh jalannya bener-bener hmm, berdarah-darah, nangis-nangis tuh pasti ada. Menjerit-jerit itu ada tuh pasti. Cuma itu kan yang nggak dilihat oleh orang. Ya. Bagian menjeritnya itu, bagian menangisnya itu, bagian berdarah-darahnya itu menjadi bagian saya dengan Tuhan sendiri. Itu proses personal. Itu proses apa? Pergulatan, perjuangan batin untuk mengolah yang rasanya mau putus asa, tapi gimana untuk tetap bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, melangkah lagi selangkah demi selangkah untuk terus maju. Itu yang orang nggak lihat. Orang hanya lihat, oh enak mulu, apalagi hidup di Eropa, apalagi kalau lihat misalkan lihat postingan Instagram, kayaknya hidupnya bahagia sekali.
Ya kan nggak mungkin nih saya posting saya lagi nangis-nangis, kan nggak mungkin saya posting gitu aja. Tapi bahwa sebenarnya semua proses terjadi kok gitu. Tapi ya itu tadi, percaya terus, selalu percaya bahwa ya pasti bisa kok, pasti bisa bersama Tuhan asal saya tidak lepas dari pokok anggur ini. Karena Tuhan sudah janjikan, akulah pintu, akulah terang, akulah kebangkitan, akulah jalan kebenaran kehidupan. Jadi apalagi yang kurang, apa yang mau kita minta lagi? Gitu. Baik, terima kasih Suster. Menginspirasi sekali. Terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan di chat ya, sebentar ya Suster. Ya, Pertanyaan dari Bu Vita. Suster, benar nggak sih orang-orang Jerman serius semua? Susah diajakin ngejokes gitu? ya kalau itu sih nggak usah orang Jerman, orang Indonesia juga ada yang begitu ya. Tergantung karakter pribadinya saya rasa sih. Ya tapi memang bahwa cara bercandanya ala-ala Indonesia sama ala-ala orang Jerman atau orang Austria memang beda gitu. Kalau kita kan senang bercandanya yang receh-receh gitu ya, hal-hal kecil aja bisa membuat kita ketawa gitu. Kalau orang sini tuh bercandanya berbobot gitu. Kalau hal-hal kecil receh-receh gitu, nggak dia nggak bercanda gitu. Kadang suka miskom antara saya dengan suster-suster, misalnya saya maksudnya bercanda, tapi sama mereka diseriusin, atau sebaliknya misalnya mereka maksudnya bercanda, tapi saya nggak nganggap itu lucu gitu, kurang lebih gitu. Jadi misalnya suatu ketika kan lagi pergi sama suster-suster naik 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 mobil kami gitu kan, lalu di parkiran itu di sebelah mobil kami tuh ada mobil yang jauh, terus kan saya bercanda kan, suster kita ganti pakai mobil ini gitu ya, padahal kan itu udah jelas-jelas itu bercanda ya. Kayak ngomong itu kan itu bercanda ya, tapi susternya tuh nanggepnya serius, nggak bisa begitu dong Bene, mobil kita kan yang ini bukan yang itu loh. Jadi oh, oke, beda aja cara bercandanya. Itu Bu Yuta tunjuk tangan, silakan Bu Yuta. Malam Suster Bene. Selamat malam Bu. Iya, aku Yuta dari Bogor Barat, Parung Panjang. Aku udah beberapa kali sih lihat Suster ya. Ini aku mau tanya Suster itu kan sering mimpi. Aku baru teringat nih. Aku dulu sekali ya sebelum aku pisah sama suamiku tuh, aku pernah ngimpi Bunda Maria. Tapi aku nggak sampai saat ini tuh aku nggak ngerti apa arti mimpi itu loh. Ini baru aku inget nih ya. Dulu itu aku sudah Katolik. Terus ini ex-nya aku tuh Buddha. Jadi tuh eh, yang di Buddha itu yang tepekong-tepekong ya. Dia bilang aku dikuasai kegelapan sehingga mau pisah sama suamiku. Ya aku sih memang berniat rujuk. Tapi kalau untuk yang dimandiin bunga, aku tetap menolak gitu loh. Hati kecil aku tetap menolak. Aku nggak mau. Aku seorang pengikut Yesus. Aku nggak mau dimandi-mandiin bunga seperti itu. Nggak kena di hatiku loh. Jadi pada waktu itu aku katanya harus beli 14 rupa bunga ya kalau nggak salah ya. Terus udah gitu aku harus mandi di Danau Toba ya kan. Tapi karena aku niatku untuk tidak mau berpisah dengan suami aku, ex ex suami deh ya. Jadi aku ikutin aja lah ya kan. Tapi dalam hatiku aku tetap berdoa Tuhan Yesus, ini bagaimana ya? Terutama aku selalu panggil Bunda Maria, Bunda Maria. Aku bagaimana ya ini? Kalau aku bilang enggak, nanti pikiran mereka aku tidak mau rujuk ya kan. Aku menentang sekali lah di hatiku, aku tidak mau seperti itu. Aku takut sekali, aku bilang gitu. Apakah mereka itu mau kasih aku kegelapan atau bagaimana sebelum tidur ya? Terus setelah itu kan setelah aku berdoa, aku tidur di hotel itu depannya Danau Toba. Nah, di saat aku tidur itu jam 2 itu aku tiba-tiba ini sekarang aku merinding banget. Ada cahaya terang sekali kan. Terus aku lihat itu Bunda Maria loh gitu loh. Datang untuk datang sama aku kan. Terus udah gitu kan aku bilang
aku lihat Bunda kan, aku tersenyum. Bunda Maria juga tersenyum sama aku. Terus itu ada bintang-bintang, pokoknya nggak jelas. Aku ada lihat bintang-bintang gitu, tapi nggak begitu jelas. Tapi aku jelas sekali lihat lihat wajahnya Bunda Maria. Terus dia kasih aku tangan begitu. Pas aku tidur kan, terus aku mau menggapai. Pas aku mau menggapai itu aku terbangun. Terus aku dalam hatiku, waduh ini bener Bunda Maria atau wujud iblis yang berupa Bunda Maria. Aku juga ragu kan dalam hatiku. Terus akhirnya pada saat ritual itu mau dilaksanakan, aku masih berdoa sama Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Aku panggil mereka, aku bilang, Tuhan Yesus, aku takut sekali. Aku bilang gitu. Eh, apakah memang benar kuasa gelap ada di aku bilang gitu kan. Kalau memang jika ada, tolong buanglah kuasa gelap itu daripada aku. Tapi aku tetap percaya dengan Tuhan Yesus, aku bilang gitu kan. Udah gitu aku disuruh celupin terus kasih bunga di kepalanya ya kalau nggak salah ya. Nah setelah begitu aku celup di air, wih gelap banget dong. Terus aku bilang, aduh Tuhan Yesus, aku bilang. Terus tiba-tiba aku nongol balik gitu loh. Nah udah begitu udah nongol balik, baru kelihatan terang lagi. Nah, kalau boleh aku tahu ya, itu arti mimpinya apa ya? Aku sampai sekarang ini masih penasaran. Terus setelah di itu juga, setelah di ritual begitu ya, dalam hatiku ritual tetap ku jalanin. Tapi kenapa aku bisa pisah gitu loh. Jadi ya sampai saat ini tuh aku nggak habis pikir gitu. Apa arti mimpi itu ya? Ya, ya. Makasih. Makasih Bu Yuta. Sama-sama, Satu, makasih. ya, saya harus tegaskan dulu, saya bukan mimpi, bukan ahli tafsir mimpi, eh, misionaris, saya studi teologi, ya, saya tidak pernah Iya, aku studi tahu. tentang tafsir mimpi itu satu. Lalu kedua, Iya. yang tadi-tadi atau yang mungkin waktu-waktu sebelumnya saya sering cerita berkisah tentang mimpi-mimpi saya itu adalah gini, kalau dalam bahasa Indonesia kita harus bedakan antara mimpi dan impian gitu ya. Mimpi itu kita artikan sebagai apa yang kita alami ketika kita tidur. Jadi di luar kesadaran ya. Sedangkan impian itu adalah sesuatu yang kita rencanakan secara sadar, sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita cita-citakan dalam kehidupan. Nah, yang terjadi pada saya adalah impian. Saya pernah mengalami ada mimpi dan juga ada impian, ya. Termasuk panggilan saya ini kemudian akhirnya saya masuk biara menjadi suster. Ini awal mulanya dari mimpi. Suatu mimpi yang saya alami ketika saya tidur, tapi kemudian itu memang menjadi satu katakanlah tanda atau petunjuk perjalanan hidup saya selanjutnya. Tetapi hal-hal yang terjadi kemudian adalah impian yang memang saya bangun, yang memang saya rencanakan, dan kemudian saya memohon pertolongan Tuhan agar rencana-rencana ini atau keinginan-keinginan ini boleh terwujud seperti itu, ya. Nah, bisa jadi apa yang ibu alami lewat mimpi bisa jadi merupakan suatu tanda, bisa jadi bukan apa-apa. Jadi nggak usah terlalu khawatir, gitu ya. Dan kembali ke yang soal tadi, Yesus mengatakan dirinya sebagai akulah jalan, satu-satunya jalan kebenaran, hanya Yesus. Jadi kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu terpengaruh pikiran kita dengan hal-hal yang di luar apa yang yaitu di luar keyakinan kita sebagai pengikut Kristus, ya. Jadi kalau misalnya orang lain bilang, oh ibu ada roh jahat yang ngikutin ibu, oh ibu sejauh kita tidak mempercayainya, itu tidak ada, ya. Kalau kita hanya percaya Yesus, kita percaya pada Tuhan yang kita percaya, Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita percaya di situ, kita selalu berada di jalan situ, yakin nggak akan ada yang bisa ganggu kita. Karena kekuatan Tuhan yang kita percayai itu jauh melampaui segala kekuatan. Amin, Dan amin. kalau kita sedang berada dalam kekhawatiran atau apapun itu, jangan takut untuk berdoa, karena sudah banyak peristiwa terjadi, mujizat terjadi melalui berkat doa rosario
apalagi sekarang juga masih bulan Oktober ya, masih bulan Rosario. Saya semangat mengingatkan banyak orang, ayo yang belum doa Rosario, kita doa Rosario, doa Rosario. Karena banyak sekali mujizat-mujizat terjadi. Contohnya negara Austria sendiri 10 tahun dulu tahun 45 sampai 55 dikuasai oleh komunis, dan itu oleh para imam yang mendoakan Rosario setiap hari. Akhirnya Austria terlepas dari kekuasaan komunis, dan kemudian pernah juga terjadi perang di Lepanto, dan itu juga selesai dengan doa Rosario. Ada banyak mukjizat-mukjizat yang di luar logika manusia, tapi dengan mendoakan Rosario itu persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya itu bisa bisa terselesaikan. Dan jangan pernah takut kalau misalkan iya tapi kalau saya doa Rosario saya ini nggak bisa konsentrasi. Jangan takut, berdoa Rosario walaupun misalkan kita nggak konsentrasi penuh itu masih jauh lebih baik daripada kita tidak berdoa. Silakan pertanyaan lain. Semoga cukup begitu Bu Yuta ya. Ingat, kita punya punya Allah yang maha kuasa, yang kekuatannya jauh melampaui kekuatan apapun. Dan juga kalau kita ada ketakutan-ketakutan tertentu, berdoalah rosario. Karena dengan Iya, berdoa rosario kita kita menghayati kehidupan Yesus bersama dengan Bunda Maria. amin. Oke, thank you. Terima Sama, kasih, silakan yang lain ada Yuta. sharing atau ada pertanyaan. Saya juga pengen kok dengar sharing dari Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah ngalamin satu mukjizat apa, atau mungkin dalam hidupnya mengimani Yesus itu sebagai siapa? Apakah oh Yesus ya saya lebih senang menghayati atau mengimani Yesus sebagai gembala. Oh kalau saya lebih senang mengimani Yesus itu sebagai terang, misalnya. Silakan. Bu Rosita barangkali yang mau sharing. Bu Rosita, Harun, aduh. Harun mau bicara? Ya, Ya, silakan Pak Harun. Suster Bene, selamat malam Iya, atau selamat siang di sana? malam boleh, siang boleh Pak, tergantung mau konteks Indonesia atau Austria. Ya, saya sangat gembira dan bahagia mendengarkan 7 perkataan Yesus ini di Injil Yohanes ya. Kalau saya pribadi secara simpel melihatnya, yang 7 ini sebetulnya ada beberapa bagian-bagian yang saya lihat lain ya. Misalkan untuk roti, misalkan dan pintu itu sepertinya eh, duniawi ya, duniawi. Tapi ada juga yang itu yang Yesus menghendaki kita lakukan, bersikap, berbuat seperti itu. Misalkan menjadi terang, menjadi gembala yang baik, dan menjadi ranting yang terlekat terus dengan pokok anggur yang benar. Ada juga yang kerohanian, misalkan soal tentang keselamatan, ya tentang aku adalah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu kalau bagi saya itu kerohanian, lebih kerohanian ya. Karena itu menyangkut keselamatan di masa yang akan datang. Bagaimanapun juga, kalau saya boleh simpulkan secara pribadi, 7 ini lengkap, sempurna sudah. Asalkan kita manusianya yang mendengarkan ini, yang membaca ini, mau betul-betul menjalankan secara benar dan baik. Masalahnya bagi saya adalah, kalau saya merefleksikan ini, mengapa manusia sampai sekarang tetap banyak yang jatuh, tergelincir, tersandung dalam kehidupan mereka, yang sebetulnya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan bahagia kalau mereka mau mengikuti ajaran yang Kristus sampaikan, seperti contohnya 7 sabda yang hari ini kita bahas. Dalam timbul pikiran saya, apakah, jadi saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi saya berpikir demikian.
kehendak bebas seseorang ini yang mempengaruhi orang itu menjadi berantakan, nggak benar, atau dia menjadi lebih stabil hidupnya, lebih bersuka cita dalam jalan perhidupannya kalau dia melaksanakan 7 sabda ini. Jadi saya karena saya berpikir lagi, kehendak bebas itu kan diberikan oleh Tuhan sendiri, bukan kita sendiri yang mau kan gitu. Jadi saya bagaimana berpikir jadi kadang-kadang nggak habis pikir. Saya manusia yang tidak berdaya dan tidak mampu banyak ya, sederhana saja. Apakah orang-orang yang sederhana, yang orang-orang termasuk golongan kecil seperti saya, bisa berbuat sesuatu yang mengajak atau membawa teman-teman, keluarga, kenal-kenalan, tetangga, agar mereka bisa masuk lewat pintu itu, mendapatkan padang rumput yang hijau itu? Apakah saya bisa atau mampu berbuat seperti itu? Itu saya hanya satu refleksi saya. Jadi saya mempertanyakan pada diri sendiri sebetulnya, bisa nggak saya berbuat sesuatu yang baik, membawa orang-orang ini supaya mengenal sabda-sabda Tuhan Yesus, agar mereka juga bisa selalu jalan dalam jalan kebenaran, masuk lewat pintu yang bisa menemukan padang rumput yang hijau. Nah, itu satu. Saya juga tidak menanyakan, tapi saya juga hanya menyampaikan perasaan saya aja. Terima kasih, Suster Bene. Terima kasih Pak Harun. Ini Pak, yang tadi kita bahas ini tentang 7 sabda Yesus tentang siapa dirinya adalah bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Bahwa pada perjanjian lama Allah menyatakan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus yang notabene adalah Allah sendiri juga mau mengatakan aku adalah aku. Tetapi aku adalah di aku yang kedua ini dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain, ya. Jadi bukan aku adalah aku, tapi mengatakan aku adalah roti hidup, aku adalah terang, aku adalah pintu, aku adalah gembala, aku adalah kebangkitan dan kehidupan, aku adalah jalan kebenaran yang hidup, dan juga pokok anggur. Itu adalah Yesus pada dirinya sendiri, ya. Ini bukan suatu katakanlah yang Yesus minta pada kita untuk kita lakukan, bukan. Tetapi kalau kita mau melakukan, kita sebagai manusia mau berusaha untuk menjadi ini tadi yang misalnya pintu bagi orang lain yang punya masalah, itu baik juga. Tetapi perlu diingat bahwa gini, Yesus itu melakukan pengajaran dengan 3 cara, Pak. Ya, 3 cara itu apa? 1, dengan perumpamaan-perumpamaan. Kedua, dengan khotbah. Khotbah itu kayak misalkan yang khotbah di atas bukit, ya. Berbahagialah orang yang ini sebab ia akan mempunyai kerajaan surga gitu. Dan yang ketiga dengan perbuatan, ya. Pertama dengan perumpamaan itu, ya seperti yang tadi sebetulnya dengan Yesus menyatakan dirinya akulah roti hidup. Kenapa dia mengumpamakan dirinya sebagai roti? Mengapa ia mengumpamakan dirinya sebagai terang? Ya karena oleh manusia bisa lebih dipahami dengan perumpamaan itu. Dan juga misalnya dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita untuk kita sebagai manusia kita lakukan. Jadilah terang dunia, jadilah garam dunia, ya kan? Atau misalkan Yesus memberi perumpamaan kisah misalnya orang Samaria yang baik hati. Itu adalah sesuatu yang Yesus minta supaya kita lakukan sebagai pengikutnya. Menjadi orang yang berbuat kasih terhadap sesama seperti orang Samaria yang baik hati. Ya. Dan yang ketiga dengan perbuatan. Perbuatan itu ya Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya lewat perbuatan. Jadi 3 cara Yesus mengajar, dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan khotbah, dan juga dengan perbuatan. Jadi sebetulnya yang ada, kalau yang tadi kita bahas ini, yang 7 sabda ini adalah Yesus tentang dirinya sendiri, Yesus pada dirinya sendiri.
Tapi apa yang Yesus minta supaya kita lakukan sebagai pengikutnya adalah, yaitu tadi misalnya apa, hukumkan, kasihilah Allah dengan segenap akal budimu, dengan segenap, ya, dan juga kasihilah sesamamu. Sebetulnya hukum kita tuh dua, itu yang hukum terutama, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Nah, mengasihi manusia itu caranya bisa macam-macam, nolongin sesama di sekitar kita, membantu memberikan solusi untuk orang yang punya masalah. Itu artinya kasih. Itu yang sebetulnya yang Tuhan minta kita untuk lakukan. Karena kita tidak mungkin kita hanya mengatakan, aku mencintai Allah, tetapi aku tidak mencintai sesamaku. Itu tidak tepat, karena kita baru bisa mencintai Allah kalau kita pun juga mencintai sesama di sekitar kita. Karena Allah hadir lewat orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita berbuat baik, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mau orang itu baik atau jahat terhadap kita, tapi kita tetap baik terhadap orang tersebut dan mengasihi orang tersebut, itu baru namanya kita pengikut Kristus yang sejati. Gitu. Itu ya, Terima kasih, Pak. Suster. Sangat Terima kasih memberi sama-sama. suatu dorongan dan pencerahan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Harun atas Ya. tambahannya. Oke, Bapak Ibu, malam ini kita harus selesai on time ya, karena suster tepat jam 21 jam sini, atau di sana pukul 16 ya suster ya. Suster ada tugas. Ya. Nah, jadi kita sudah ya. Untungnya saya udah ada di katedral. Oh gitu, ya. Oke Iya. suster. Jadi supaya biasa kayaknya tadi nanti ada setelah ini saya satu pertanyaan lagi ya suster ya. Kayaknya di chat tadi ada satu boleh. Kalau masih ada yang mau sharing-sharing ngobrol nggak apa-apa. Saya masih cukup waktunya karena saya sekarang udah ada di katedral. Oke, sip kalau gitu. Ini pertanyaan dari Bu Leni. Suster, saya berdoa rosario menjelang tidur malam di tempat tidur. Baikkah itu? Karena saya merasa lelah. Silakan suster. Doris, seperti tadi saya bilang, berdoa rosario walaupun nggak konsentrasi, walaupun mungkin cuma setengah, walaupun itu masih jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Terima kasih pencerahannya, suster. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak, kita akan sudahi. Satu kalimat penutup lagi dari saya ya. Ya, tadi kan yang di awal saya memulai tanya siapa Dita, misalnya saya jawab siapa sih Bu Rosita misalnya gitu ya. Lalu saya sebut Bu Rosita, oh seorang ibu, oh seorang mahasiswi, oh seorang pengusaha, oh seorang dan lain-lain dan sebagainya. Bu Rosita itu misalnya dengan sifat yang murah hati, suka menolong, punya rasa kemanusiaan tinggi dan lain-lain dan sebagainya. Ya, itu adalah Bu Rosita pada dirinya. Atau Bapak Ibu bisa menerapkan juga ke diri sendiri. Siapa sih saya? Oh saya si Bapak A, saya pekerjaan saya apa, sifat saya bagaimana, ya. Dan kita lihat tadi Yesus dalam pembahasan tadi, Yesus dengan menyatakan dirinya dengan 7 perumpamaan ini. Yang membedakan adalah kita manusia. Saya nih misalnya, itu bisa saja berubah. Kalau saya katakan, oh saya Beni adalah, saya seorang pemaaf. Saya nggak pernah tahu. Ternyata nanti berapa menit lagi atau besok tidak lagi menjadi pemaaf. Itu bisa berubah. Ya. Tapi Tuhan Yesus dengan apa yang dikatakannya 2000 tahun lalu, aku adalah roti hidup, terang, pintu, gembala, kebangkitan dan kehidupan, jalan kebenaran kehidupan dan pokok anggur yang benar, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi ingat lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Tidak seperti kita yang sekarang saya pemaaf, besok jadi pendendam misalnya. Seperti itu. Ya, betul. Terima kasih banget, Suster. Terima kasih atas statement akhirnya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan, ya. Masih ada sesi lain lagi, Bu Lucy. Oh, pasti, Pak Harun. Pasti. Ya, Suster ya.
Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuta, Pak Harun. Kita sudah Makasih sampai di penghujung sama-sama. acara. Sebelumnya saya akan sampaikan pengumuman bahwa Rabu depan Kerasulan Kitab Suci Kelapa Gading akan hadir kembali menemani Bapak Ibu dalam pertemuan Sumur Yakub yang akan dipandu oleh Ibu Bernadette Hiani. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu untuk kembali bergabung dalam pertemuan virtual Rabu depan. Oke, saya serahkan kepada Bu Rini untuk doa penutup. Baik, mari Bapak dan Ibu, Suster, kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih atas malam yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua yang hadir di sini. Kami bersama telah mengikuti pembelajaran mendalami firman Tuhan dalam sesi bekal belajar kisah Allah yang baru saja selesai dibawakan oleh narasumber Suster Bene Xavier MSSR. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami melalui Suster Bene Xavier yang baru saja menyampaikan pembelajaran mengenai Yesus adalah terang hidup, sang kebenaran sejati. Semoga pembelajaran ini dapat semakin menguatkan iman dan mengarahkan keseharian aktivitas kami untuk tetap berada di jalan terang di dalam kami menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Bapa yang Maha Baik, pada akhir doa ini, dengan rendah hati kami mohon, sinari kehidupan kami selalu, sertai dan lindungi kami satu persatu semua di dalam istirahat kami malam ini, hingga esok hari kami dapat bangun, sehat, penuh semangat, dan beraktivitas dengan baik. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rini. Terima kasih.